Untungnya Clay masuk juga, dia udah jadiin itemnya, ada NOD yang pegang, jadi bisa nge-reduce life gain yang bisa didapatkan oleh Uranus sendiri. Dan Xbox untuk RRQ Hoshi kali ini untuk banningnya. Masih ada Link, masih ada Lancelot juga kah yang masih akan tetap terpilih, karena dari kedua jungler ini sama-sama pemain assassin gitu loh, jadi sama-sama strong juga untuk assassinnya. Jadi bisa jadi tereliminasikah nanti untuk Lancelot, bakalkah terban, sehingga kita akan bisa melihat dilepaskannya Povius kali ini. Gimana kalau kalian sendiri? Povius ya kan. Tapi kali ini kita lihat di mana Xbox sudah resis brand, dan ternyata kali ini para pemain dari RRQ Hoshi masih belum nge-ban hero dari seorang versi kita lihat. Yes, masih belum nge-ban ke arah hero-hero Benedetta mungkin untuk seorang Versix, tapi Povius seperti yang tadi Om Wawa sempat mention, ini menurut aku cukup boleh sih, cukup keputusan bijak untuk RRQ Hoshi nge-ban ke arah Povius. Iya, karena dengan adanya Povius yang di-ban, ini kita tahu akan ada hero-hero mungkin yang bakal lebih sustain lagi gak sih, seperti nanti adanya Benedetta tapi yang bisa diamankan oleh EVOS Legends. Harley kali ini di-ban, akankah ada Povius seperti yang Om Wawa tadi mention? Atau justru Poviusnya mau dilepas aja untuk nge-counter Benedetta-nya seorang Versix kali ini, Ranger Mas? Alright. Bisa saja sebenarnya, cuma apakah mereka tetap bakal ke strategi yang mungkin udah terbaca di game pertama? Karena bahaya banget kalau misalnya mereka memasangkan strategi seperti itu. Karena bisa mereka antisipasi dari RRQ Hoshi, karena ketika ada di first pick dan juga second pick itu dua hal yang berbeda Talia. Perebutan hero-nya atau memasangkan hero apa, dan bahkan Hayabusanya yang diamankan oleh tim EVOS Legend Talia. Dan ini dia benar banget, Hayabusanya langsung aja di-ban dari Land of Dawn. Begitu pula dengan RRQ Hoshi. Sejauh ini belum ada Povius yang kali ini kita lihat. Jawhead juga masih free banget, Benedetta. Masih banyak banget option nih buat RRQ Hoshi nge-ban ke arah teman-teman dari EVOS Legends, Om Wawa. Betul. Masih ada Popol Kupa juga, jadi itu pertimbangan pastinya, karena Popol Kupa biasanya dipakai oleh si Rekat atau Rek. Jadi kira-kira siapakah ini ya? Saber untuk RRQ Hoshi. Apakah mereka tidak ingin berjumpa dengan Saber juga? Atau setidaknya nge-ban satu hero yang impactful tadi di game sebelumnya, Uranus. Meskipun pastinya harganya mahal banget dan juga Parsia, tapi Angela. Ternyata Angela yang dibuang oleh RRQ Hoshi, melihat kecenderungan juga bisa dipakai oleh EVOS Legends, dan itu menjadi salah satu legit strat mereka semenjak season yang ke-7. Tapi Link karena terbuka langsung di first pick saja oleh EVOS Legends. Chow-nya masih ada sekarang, Talia. Chow masih ada, bener banget, tapi kali ini Angela sudah langsung di-ban. Tidak ada lagi yang akan kita lihat adanya combo antara Link dan juga Angela. Akankah dengan adanya Link kali ini Povius langsung di-pick oleh RRQ Hoshi untuk mendinai pergerakan dari Link dengan adanya satu buah Demonic Force, Ranger Mas? Yes, betul sekali. Tapi ternyata udah ada Jawhead bersama dengan satu buah Esmeralda. Esmeralda udah di pop up karena di sini ditakutkan dari EVOS Legends akan menggunakan Povius, seorang anti-match di sisi samping. Jadi udah bisa di counter. Tapi kita bakal kembali melihat EVOS Legends mengamankan Link di first pick-nya. Tandanya di sini pick over bakal berbahaya untuk backline dari tim RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi kalau ingin memantapkan game kedua ini, mereka harus menjaga backline-nya. Maksudnya gimana? Entah dengan draft pick yang bisa jaga diri sendiri untuk supportnya, ataukah supportnya yang bisa untuk ngeblink atau ngedash menghindari Tempest of Blade. Dan sedangkan EVOS Legends ini harus bisa ada satu tank yang bisa mungkin ngeganggu jungle dari RRQ Hoshi, supaya threat jungle-nya ini nggak terlalu timpang untuk RRQ Hoshi. Karena udah bisa dipastikan Link di early pasti bakal diacak-acak, dan betul sekali mereka bakal ambil Martis untuk mengganggu jungle dari RRQ Hoshi yang seperti yang gue bilang. Karena pertukaran jungle-nya antara Jawhead-nya gangguin seorang Link, dan nih Martisnya bakal gangguin jungle dari RRQ Hoshi, begitu Mawa. Oke, dan dengan diambilnya Kagura juga sini ya. Gue masih penasaran, kan Kaguranya bisa jadi adalah mid laner ya. Apakah Parsianya di sini akan diamankan oleh RRQ, atau apakah mereka punya pertimbangan untuk menggunakan hero yang lain? Yang kita tahu Eudora juga masih masuk ke dalam kamus untuk RRQ Hoshi ketika sedang melakukan drafting. Dan Eudora pastinya bakal bagus ketika berjumpa dengan Link. Ketika Tempest of Blade sudah dibuka di bagian tengah. Dan kira-kira Roger
Natural Oke. counter, Pung. Natural counter seorang assassin. Langsung. Roger, seorang marksman berdarah fighter kali ini bakal diamankan Araki Hoshi. Dan ingat. Dari Albert gak boleh head to head dengan seorang Roger kalau Albert kan sorry. Dari seorang Versik gak boleh head to head sama Albert kalau dia nggak unggul dari segi gold. Kalau dia setara atau di bawah, jangan coba-coba untuk buy one. Karena Likan Punch-nya bakal sakit banget dan bakal bisa numbangin seorang Link di situ, Opung Wawa. Yes, dan juga dengan Roger yang dimainkan oleh Araki Hoshi, kalau mereka bisa leading di early, gue rasa bakal sulit banget untuk bisa menetralkan Rogernya. Dan Uranus karena memang sangat meresahkan di game yang pertama, langsung di banning oleh RRQ Hoshi. Jadi mereka tidak ingin berurusan kembali berlawanan dengan Uranusnya, sedangkan EVOS Legends mereka punya kesempatan kali ini untuk membuang mid laner yang bisa dipilih oleh RRQ Hoshi. Jadi kalau mau masih ada beberapa yang bisa dipakai oleh Clay, salah satunya masih ada Beatrix yang bisa dimainkan oleh Clay sendiri, dan kita tahu banget Beatrix di sini bisa ngeburst, cuman agak resiko memang karena sudah ada Link yang dipick oleh EVOS Legends. Talia. Yes, udah ada link yang dipick oleh EVOS Legends dan kita melihat Uranus-nya ternyata kali ini menjadi respect ban. Dan begitu pula dengan adanya Eudora, gak mau sampai di counter dengan ada satu buah lightning ball ke arah seorang Link. Kali ini otomatis tidak ada lagi stun datang dari arah Eudora. Akankah RRQ Hoshi ngeban ke arah mungkin side laner-nya seperti Xborg yang sejauh Xborg udah di ban, sorry. Mungkin Beatrix, Chow? Beatrix lepas gak sih? Beatrix? Gimana menurut Talia? Lepas gak Beatrix kira-kira? Beatrix harusnya lepas sih. Oh iya, harusnya lepas kalau menurut aku ya. Karena masih banyak banget option buat ngeban selain Kara Beatrix dan Tamus kali ini. Frontliner yang cukup kuat untuk adanya Inferno yang dikumpulkan dengan Vengeance sudah dihilangkan dari Line of Dawn, Ranger Mas. Yes, betul banget. Dua side laner kuat dan bahkan ini kita bisa bilang anti-match dari season 3 memang Tamus terkuat di bumi. Udah diamankan untuk kali ini pun Tamus dengan adanya War X lebih sakit lagi juga tidak boleh bertanding. Tapi melihat EVOS Legends, support yang sudah diamankan berarti targeting mereka untuk bid kali ini udah menuju ke arah seorang Clay. Beatrix menurut aku masih menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan untuk EVOS Legends. Dan hero ini bisa untuk ngepok seorang RKT. Apakah bakal diamankan atau bahkan ke hero yang lain? Kita lihat. Dalam 3, 2, 1. Popheus untuk sisi samping. Tapi bahkan RRQ Hoshi mendapatkan satu picknya sebelum mereka lengkap yang masih kekurangan dari segi support dan segi gold lane kemungkinan besar, Opung Wawa. Yes, ini dia. Mungkin sebagai mid laner ya tadi kalau kita tahu Lunox kali ini juga masih terbuka untuk RRQ Hoshi, yang mana kita tahu Clay dengan Lunoxnya pastinya masih sangat sakit sekali, dan Beatrix sebagaimana yang kita sudah bahas juga masih ada di sana dan masih open. Cuman kalau Beatrix gak bakal bisa jaga diri kalau diserang dari Kagura bersama dengan Link, jadi mungkin pilihan terbaik adalah Lunox ataupun Alice kah yang bisa dimainkan nanti bagi RRQ Hoshi sekarang. Lunox sih, kalau untuk di mid Alice ya agak berat, tapi Lunox kalau misalnya itu. Nah kan kenapa aku bilang Lunox? Karena Lunox ini level 1 pun udah bisa ganggu RKT. Kalau misalnya Albert butuh bantuan, itu bakal bisa dibantu sama seorang Clay. Dan tentunya dari EVOS Legends, mereka harus punya hero yang bisa nge-trigger sebenarnya udah ada dari Kagura. Kagura ini bakal bisa nge-trigger seorang Lunox untuk melakukan Order Brilliance. Tapi dari EVOS Legends mereka masih kurang sisi samping. Sisi samping masih ada Chow. Sisi samping itu masih ada Alice, betul juga. Dan masih ada untuk Popol mau dipakai kebanyakan physical. Enggak bisa. Popolnya udah nggak bakal main di samping sih kalau menurut aku. Agak sayang banget gak sih, Pung? Khalid atau Barats? Barats mati sama Esmeralda sama Lunox. Parsha Clover. Parsha. Oke. Tapi sebenarnya masih bisa Kaja nggak sih tadi? Masih bisa Kaja, cuma di sini concernnya Kaja udah nggak seburst damage itu, tapi Kaja lebih sustain sebenarnya itu. Walaupun di late game nanti Kaja tuh tetap bisa beriin damage yang sama kayak dulu, cuma untuk mengarah ke late game kan butuh waktu yang cukup lama ya Talia. Sedangkan high groundnya kalau misalnya tadi itu mereka sih sebenarnya udah punya Kagura, tapi lebih mengamankan diri untuk high ground EVOS Legends. Mereka punya Ruby, Kagura dan juga Parsha begitu.
Oke, baiklah dan kita sudah melihat tidak adanya Chang'e di game kita yang kali ini nampaknya karena Chow akan menjadi pilihan terakhir bagi RRQ Hoshi sebagai salah satu roamernya kayaknya dan ini Jawhead ya sorry yang menjadi roamernya dan Roger akankah bisa untuk mengcounter pergerakan dari seorang Menurut kalian, nantinya? siapakah yang akan menang di game ini? Jadi buat para EVOS fans, untuk para RRQ Kingdom, buktikan kalian banjirkan kolom komentar sampai ketutup semua banjir dengan hashtag FIFA Roar. Buktiin kalau kalian memang terkece, tersolid, karena kita bakal langsung back to Land of Dawn, Thalia. Silakan. Yap, ini dia kita akan menantikan game yang kedua. Akankah EVOS berhasil untuk membalikkan keadaan atau justru RRQ bisa memenangkan 2-0? Langsung aja ramaikan dengan kolom komentar karena One akan langsung berhadapan dengan adanya Clay. Kita tahu dengan satu buah Starlight Pulse ini Clay bakal cukup sustain di arah mid lane. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung dipukul mundur oleh seorang Jawhead, gak mau dikasih deket-deket ke area jungle yang dimiliki oleh Albert. Kali ini Ranger Mas. Meanwhile di arah bottom lane, one by one situation anti-match versus seorang R7 akankah dimenangkan anti-match, tapi ternyata satu hit terakhir bakal coba ditumbangin, Fengis didapatkan dan first blood didapatkan, hampir saja Senpu. Lihat, aduh mekanik di arah bottom lane, R7 versus seorang anti-match, tapi Versing menjemput satu buah R7 dan kali ini gak boleh pulang, mau jadi goyang, first blood didapatkan, satu hit turret, pertukaran gak cukup adil di arah bottom lane. Versing, what are you doing? Kali ini rugi untuk tim EVOS Legends walaupun first blood didapatkan, tapi Versing tanpa blue buff di beberapa menit ke depan. Thalia. Wah, ini sih high mekanik banget yang dipertontonkan oleh R7 di mana dia masih sempat-sempatnya untuk membayang time sedikit waktu sehingga akhirnya Versix terkena turret damage yang mengakibatkan dirinya harus ter-take down. Pertukaran yang tidak adil seperti yang tadi Ranger Mas sudah mention karena Versix akan kehilangan blue buff-nya, begitu pula dengan adanya Rek yang langsung berusaha untuk di zoning habis-habisan oleh tim RRQ, sementara Versix hanya berbekal orange buff kali ini Om Wawa. Oh, Yes, tadi kita bisa melihat bagaimana tadi pancingan sebenarnya sih. 1 HP terakhir dari RRQ Hoshi dan ya tinggal setup sekali lagi Thalia. Yap, setup sekali lagi kita lihat bagaimana Rek mencoba untuk flick out ke arah belakang. Untungnya masih udah cukup waktu, hampir saja tadi digaruk oleh adanya Albert tapi langsung bergerak menuju turtle. Kali ini Versix-nya menunggu momentum Ranger Mas. Oke, Retribution kali ini kita lihat siapa yang akan mendapatkan Albert versus Versing dan bahkan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Ada Clay di depan sana, Versing masih di rumput dan ternyata Retribution dapatkan Albert. Albert berhasil memenangkan Retribution dan West Dragon berhasil mendapatkan 1 ultimate sebentar di depan sana yang mau dan juga kita lihat Don Wolfie berhasil menyelamatkan ultimate tapi Albert tergaruk begitu saja. Dapat dikeluarkan, tak ada para pembam dan bahkan Albert terhimpit 3 orang macan memakan sang raja di arah jungle. Kali ini menumbangkan Albert 1 untuk 1 dan bahkan kerugian untuk Albert yang sedang memegang 1 buah turtle buff kali ini Thalia. Yes, dan lihat bagaimana kali ini dari Versix juga langsung bergerak ke area purple buff-nya. Dia mencoba untuk mengamankan purple buff yang tadi sudah dihilangkan di menit-menit awal. Sementara itu di arah bottom lane, 1v1 situation antara Ruby dan juga Chow. Ranger emas, ini merupakan pertandingan yang benar-benar sengit nampaknya. Yes, bener banget. Gak ada yang mau kasih 1 poin antar satu sama lain. Sedangkan lihat, PN mencoba untuk mengganggu RKT. Mortal Coil dilemparkan begitu saja. Ada Aura, tapi belum ada dari kenikan. Ada Wan di sana. Yang apa dikeluarkan. Spin masih menjadi pilihan. Clay gak bisa membantu anti-match langsung dengan I'm Founded dan Run Wolf King-nya. Membuat seorang pin pun harus tertunduk lemas di arah rumput. Lihat. RKT, dia cuma ngejagain Albert, dia ngebuka posisi Albert supaya Albert terganggu jungle-nya. Mortal Coil, Asura Aura, tapi ternyata lihat masih ditahan sama RKT. Mencoba dijemput oleh Versing dan ternyata ini udah ada 3 player dari tim RRQ Hoshi. That's why Albert terlalu berani. Albert mencoba untuk 1 versus 1, tapi ternyata Finn bersama Clay, bersama dengan Sin, mencoba untuk datang. I'm offended, Donald Wonky, dan kali dikeluarkan free hit dari seorang Clay, dan bahkan kali ini RKT masih bisa selamat dari bottom lane, Thalia. Yes, masih bisa selamat dari seorang Rex. Sementara itu lihat bagaimana dari RRQ mencoba untuk langsung berotasi. Karena dia sudah tahu adanya Versing di area sana dan langsung aja digaruk-garuk begitu pula dengan adanya One. Mencoba untuk melakukan pick off tapi sayang sekali Linknya masih bisa selamat digantikan oleh keberadaan oleh Kagura. Anti-match menjadi next target Samsak selanjutnya tapi apa banditnya masih bisa terkonek. Dan plus of play langsung dibalaskan oleh seorang Versing dan ini dia Clay-nya. Harus terpanis begitu pula adanya Versing yang tumbang. Tapi sementara itu anti-match yang kali ini masih begitu sustain di area depan dan Rex
kali ini membantu pergerakan itu otomatis RRQ harus bermain lebih sabar lagi. Mereka nggak mau terlalu overcommit, tapi ternyata mencoba untuk dipaksakan aja. Sinnya beri damage dari Tarzan harus tumbang. Kali ini para pemain dari RRQ nampaknya terlalu bersemangat, Ranger Mas. What a clutch moment from one in the bottom lane. Kita lihat guys, satu mengingat Overton menumbangkan 3 player terlalu birahi mendapatkan satu anti-match, tapi ternyata ditukar dengan tidak adil. 3 player lagi dan lagi, kali ini RRQ trade kill yang benar-benar gak bagus dan outplay from one berhasil membuat RRQ kehilangan turtle mereka, berhasil kehilangan momentum mereka. Albert lagi-lagi tidak boleh terlalu nafsu dan birahi, padahal kita lihat Albert retribution terlalu jauh. Polystar mau dikeluarkan, Sin gak bisa menahan damage yang diberikan oleh para pemain EVOS Legends. Sin masih mau lebih, Flameshot dikeluarkan, Uwan menjadi pilihan. Godwan Wolf King jangan kabur sang raja, dan betul-betul rajanya tidak boleh kabur dan bahkan harus ditumbangin di arah sungai. Yap, dan ini dia dari seorang Rek mencoba untuk memulangkan seorang Finn bersama dengan adanya Clay. Dan kali ini kita memasuki menit ke-5. Sudah ada perbedaan 1000 network yang masih bisa dikejar. Dan 1 tukar 1 Tart di area top lane dan juga bottom lane. Masih pertukarannya cukup adil. Objektif game yang diperlihatkan oleh kedua belah tim. Sementara itu mencoba untuk mendorong wave minion di area mid lane. Dan Clay-nya langsung mencicil mundur. Pergerakannya begitu pula dengan adanya Rek yang nampaknya tersempit, tersandwich, gak bisa kemana-mana. Dan langsung ditumbangkan di area top lane, Ranger Mas. Yes, ada Clover di sana dengan partialnya mencoba untuk mengganggu Energy Cross, Curse Impact, dan bahkan Order Brilliance masih bisa dihindari. Flea, Anti-Match mencoba mencumput seorang Iwan anak Mada dari Ponti dan berhasil di cover oleh seorang Clover. Federer yang cukup baik, memukul mundur para pemain dari tim RRQ dan bahkan clear minion dan cukup cepat di arah mid lane membuat EVOS Legends mampu merotasi lebih cepat dibandingkan RRQ Talia. Yes, dan lihat bagaimana sebentar lagi kita akan menyaksikan adanya Turtle juga dan mulai menginvade ke area jungle yang dimiliki oleh EVOS. Clover-nya masih bertahan dengan ada satu buah Wings by Wings. Gak mau tinggalin keberadaan seorang Versix, dan Versix kali ini sudah mendapatkan purple buff-nya, langsung bergerak ke area bottom lane menunggu adanya Turtle yang akan hadir sebentar lagi. Dan dari kedua belah tim nampaknya akan melakukan setup untuk kontes Turtle, karena Turtle kali ini akan berarti banget mengetahui network yang hanya berbeda tipis kali ini, Om Wawa. Yes, dan bagaimana permainan dari Anti-Match juga sih di sini, dia sangat dominan sekali dengan Rubinya. Bagaimana penempatan untuk Vengeance-nya yang selalu dikeluarkan di momen-momen yang tepat dan bisa membalikan keadaan, dan bahkan dia tahu kapan timing untuk melakukan down run bersama dengan Be Good. Dan untuk setup dari Turtle Pit-nya dari RRQ Hoshi agak sedikit berat kalau mereka akan mencoba untuk melakukan team fight karena mereka lagi split sekarang, Oji. Oke, dan ternyata 1 poin diamankan. Clover sudah hilang begitu saja. Polystar masih menuju ke arah soal RKT. Warna nama dari Ponti langsung menuju ke arah soal Clay, dari Overton dikeluarkan. Flicker telah dikeluarkan, tapi ternyata di sini harus tumbang begitu saja. Tapi ternyata Order Brilliance menyelamatkan hari seorang Clay dengan flickernya. Wan gak punya yang Overton. Albert Serigala terakhir berhasil men-shutdown jarak bottom lane. 1 poin yang penting. RKT dan Anti-Match mencoba untuk mempertahankan 1-2 atau di sini gak bisa. Anti-Match mencoba pulang, mencoba diambil after damage-nya. Double kill from Bang Sin in the bottom lane. Meanwhile, Albert mencoba untuk dapetin 1 buah turtle, dan kali ini sepertinya tidak akan ada diambil oleh seorang Versix karena Versix fokus objektif menuju ke arah top lane dari tim RRQ Hoshi. Yes, split push yang dipertontonkan begitu pula dengan adanya Rek yang langsung di-cancel recall-nya keberadaannya oleh seorang Sin. Sementara kali ini Finn-nya langsung mencoba untuk mengejector di dalam turret. Terkena damage yang cukup sakit dan ditukarkan 1 untuk 1. Sementara itu sudah ada Overton One-nya langsung dicicil dengan darkening oleh seorang Clay. Tapi ternyata Clay langsung dihadang keberadaannya oleh Rek di posisi belakang. Dan ini dia harus menerima punishment. Walaupun 1 blow chap di area tengah bisa ditumbangkan, tapi Oma Vendetta terconnect. Bagus banget, dan Sin langsung lari kabur dengan adanya Stardust Dash. Tapi ternyata Versix gak mau kasih lepas dan shutdown. Kali ini berhasil dikantongi oleh Versix. Sudah tumbang Esmeralda-nya, Ranger Mas. Yes, 1 buah celengan dari Bang Sin berhasil diamankan, dan bahkan kali ini RRQ Hoshi mereka walaupun dari segi goldnya terpaut tipis, tapi dari segi kill mereka ketinggalan 5 kill. Versix, what are you doing? Sama Force dikeluarkan untuk menurunkan seorang Versix, dilempar ke arah belakang. RKT bakal coba untuk mengcover sang adik kecil, tapi ternyata RKT melihat ada potensi seorang Clay. Anti-Match kali ini datang dengan tiba-tiba dan itemnya, silakan Om Wawa. Yes, tadi dia untuk item build-nya. Kali kita lihat dari Ruby milik dari Anti-Match juga ada Husklow bersama dengan Antiquiras.
Jadi masih menunggu untuk Endless Battle atau War X, sorry, bakal menuju ke War X kan nanti untuk next item bagi Ruby sendiri. Dan itu dia dari si Roger sendiri, Albert dengan Windtalker bersama dengan Endless Battle. Dan kita tahu sendiri di sini Albert pasti belum mendapatkan point kill sama sekali, Oji. Yes, betul, bukan sebarang betul. Tapi lihat, para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka walaupun gak dapat point kill seperti kata Opung dan versi 3 point kill dari junglernya. Lihat tuh Whale Dragon yang baik dan dilempar. Oh my god, Symphony of Skill yang cukup baik di arah mid lane tadi. The Whale Dragon disamba dengan ejector, membuat anti-match pun gak bisa bertahan. Persik tidak ada purple buff. Stefan dengan cepat, King Overton dikeluarkan. Albert menambahkan coba diimun begitu saja dan Bangsin menambahkan satu moment tambahan. Barsha menjadi pilihan kedua. RKT dan dipotong Bangsin menuju ke arah seorang Wan. RKT gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan lihat di sini, sang serigala berbulu domba Alberto berhasil menumbangkan RKT Bang Otat. Dan terbuka sangat bebas untuk RRQ Hoshi mendapatkan load yang pertama, Talia. Yes, dan lihat bagaimana RRQ Hoshi kali ini langsung mengejar ketertinggalan dari segi network. Bahkan kali ini mengungguli 3000 dan real time win probability by Samsung Galaxy S Series. 64% berhasil dipegang oleh RRQ. Lordnya free, langsung diamankan oleh RRQ tanpa adanya kontes. Dan nampaknya akan langsung bergerak di area mid lane. Akankah kali ini EVOS Legend masih bisa menahankan? Karena mengingat ini masih lore pertama, harusnya masih bisa cukup mudah untuk di-clear oleh teman-teman EVOS Legends Ranger Mas. Dan ingat, jangan sampai lupa Malefic Roar tidak menambahkan damage untuk turret lagi. Itu ya, dia bikin Malefic Roar, tapi ingat jangan sampai terlalu birahi karena ingatnya Malefic Roar masih ada damage untuk turret. Dan ini emang penetrationnya masih ada, tapi untuk ke turret tidak ada. Tapi lihat, Attack dikeluarkan oleh seorang Clover di posisi yang cukup baik. Bin, di sekarang belakang. Clover menjadi pilihan, dan langsung coba di-commit begitu saja, langsung ditumpangi. Clovernya harus hilang, ini bencana. Lihat, dua trigger seorang anti-match, bakal ditumpangi. Dua hilang, ketika ada sahabat Bapak Lordnya terhormat. Lihat ini inhibitor turretnya, cuma difokuskan begitu saja. Play ke arah belakang, dibuka, dan bahkan Albert fokus menuju ke arah inhibitornya. Lord masih bergerak bebas, S7 di arah bottom lane, S7 di arah top lane, dan Bangsi di arah bottom lane berhasil. Dapat di satu, one by one situation. Persik versus Albert, tapi ternyata kali ini Persik gak mau terlalu birahi. Ninwal di arah bottom lane, King Overton masih digoceng. Wow, gak ada high ground damage yang diberikan dan bahkan Duel dengan berjuang suara RKT Darkane. RKT pun harus tumbang. Duel dengan karena Persik dan tersisa low cover. Ini bencana. RRQ Hoshi, Raja dari segala Raja. Fokus menuju ke arah Pesnya dan bahkan di sisi Raja berhasil memenangkan pertandingan dan menumpahkan sang Raja Hutan. Raja dari segala Raja memenangkan El Clasico pertama dengan 2 poin penuh, Talia. Wow, 2-0 penuh atas El Clasico kita hari ini. Yang kita semua gak akan nyangka, prediksi dari para penonton juga ini bakal 50-50. Akan adanya game yang sangat berat 2-1 bahkan, tapi ternyata RRQ Hoshi berkata tidak. Mereka menunjukkan 2-0 bulat-bulat berhasil dikantongi oleh mereka, Om Wawa. Wow, 2-0 bulat-bulat ya Talia. Iya, RRQ Hoshi mereka membalikkan keadaan meskipun ya di awal-awal mereka cukup kepres. Dan sayang sekali dari EVOS Legends adalah bagaimana jungler mereka tadi yaitu Persik harus menukarkan satu untuk satu terhadap ini ya tadi ya, coba berarti terhadap R7. Jadi sayang banget pastinya, tapi itulah hasil akhirnya. 2-0 juga, dimana di game yang kedua tadi bagaimana permainan. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me